Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Hardines dengan NIM 8040190351 dari kelas 04 PSP. Saya kira sini saya akan menjelaskan tentang sejarah email. Email dari internet terbuat dari 1971 oleh Roy Tomlinson. Pesan pertama yang dikirim waktu itu adalah QWERTY. Pada tahun yang sama, ikon @ juga diperkenalkan sebagai lambang penting untuk menunjukkan @ atau pada. Fungsi email sekarang sebagai identitas dari secara personal, alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial. Email sebagai media promosi. Pengertian dan cara kerja. Email adalah pesan yang terdiri dari kumpulan string dalam format RVSC 822. Terdiri dua bagian yang dipisahkan dari baris kosong, header, sender, recipient, date, subject, delivery, path, body, dan isi pesan. Perkembangan email. MIME Multiple Internal Mail Extension. Penambahan kapabilitas RFC 822 agar email mampu membawa konten no aksi. Menambahkan 5 header field pada email untuk spesifikasi MIME and content tipe encoding ID dan DEX. Berikut contohnya. MUA atau Mail User Agent adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun, mengirim, dan menerima email. Contoh MUA misalnya adalah Yahoo, Gmail, Outlook, dan layanan email lainnya. Beberapa MUA bisa tampak lebih grafis, Super Evolution, Thunderbird, dan Outlook, atau memiliki interface yang berbasis teks serada seperti Mood. MTA, Mail Transport Agent, merupakan salah satu komponen mail server yang bertugas menerima dan mengirim email dari komputer yang satu ke komputer yang lain. MTA memainkan peran penting dalam sistem penanganan sistem internet. Beberapa tugas MTA antara lain menerima email, meminta catatan email, exchange, dan memiliki server email untuk mentransfer email. Mengirim pesan respon otomatis jika pesan gagal sampai tujuan. MDA Mail atau Mail Delivery Agent. Sebuah software komputer yang bertanggung jawab mengantarkan email dari MTA server. MDA juga dikenal sebagai LDA atau Local Delivery Agent. Beberapa MTA dapat mengisi peran MDA ketika mereka menambahkan pesan email baru ke file pesan pengguna lokal. Protokol mail server. Sedangkan untuk protokol, terdapat dua kategori dalam server email. Protokol surat keluar dan protokol surat masuk. SMTP adalah protokol standar untuk transmisi atau pengiriman email. Protokol ini bertugas melakukan komunikasi dengan server untuk mengirim email dari lokal email ke server email. POP3 adalah versi ketiga dari metode menerima email. POP3 menerima dan menyimpan email untuk seseorang sampai mereka mengambilnya. POP3 adalah protokol serve client, tempat di mana email dikirimkan dari server menuju email lokal. POP3 bekerja dengan mengontrak server email Anda, lalu mengunduh semua pesan dari email lokal. Setelah Anda mengunduhnya, mereka akan hilang dari server. IMAP memungkinkan Anda dapat mengakses email Anda dimanapun Anda berada. Ketika Anda membaca email menggunakan IMAP, Anda sebenarnya tidak mengunduh atau menyimpannya ke komputer, tapi membacanya melalui server. Untuk Anda yang sering berpergian dan sering menggunakan berbagai gadget untuk mengakses email. Ancaman dan pencegahan. Penggunaan email perusahaan pada umumnya bertujuan untuk memisahkan urusan pribadi dan urusan pekerjaan agar terlihat profesional dan terpercaya di hadapan mitra bisnis, untuk meningkatkan produktivitas perusahaan serta sebagai komunikasi formal bisnis. Jenis penipuan yang diberikan tawaran melalui email adalah kepada orang lain dengan menyamarkan pengiriman dan mengirimkan sebuah virus tersebut sebagai kolaborasi antara phishing dan malware propagation. Ancaman dari email. Spamming secara umum, spamming konten
konten tentang promosi sebagai produk, barang, dan jasa. Biasanya kita kenal sebagai spam adalah inbound spam atau termasuk dengan mailbox kita, atau kita lihat slowly, spam ini biasa menjadi inbound spam atau outbound spam. Inbound spam biasa yang kita kenal ini adalah email sampah yang perlu difilter agar storage email kita tidak cepat penuh dan informasi penting tidak terlewatkan. Sedangkan outbound spam adalah kegiatan pengiriman spam yang dilakukan oleh email server. Pengiriman spam ini dilakukan oleh akun email yang telah mengalami security breach sehingga dapat diakses oleh peretas untuk mengirim spam menggunakan akun email tersebut. Cara menanggulanginya adalah jangan merespon email yang tidak Anda kenal, membatasi publikasi email, membuat email sesuai kebutuhan, menggunakan software anti-spam, aktivasi fitur anti-spam pada email. Scamming. Scamming biasanya berisikan sebuah pesan yang sangat meyakinkan. Scamming ini mirip dengan SMS yang berisikan informasi pemenang undian. Nama meminta pulsa dan sejenisnya. Scamming cukup bervariasi. Umumnya berisikan sesuatu yang menarik, baik itu menarik simpati, menarik perasaan bahagia, di mana jika kita mempercayainya, kita akan terjebak pada suatu mekanisme jebakan yang akan mengirim kita untuk melakukan secara sukarela seperti orang terhipnotis. Cara menanggulanginya adalah self-efficacy. Phishing. Phishing juga merupakan mirip dengan kata phishing atau kegiatan memancing. Contoh penentu dalam keberhasilan memancing adalah umpan yang sangat tepat sasaran. Umumnya yang benar-benar menarik umpan yang benar-benar mirip dengan makanan alami sasaran. Dalam phishing, email umpan berupa informasi palsu yang seolah-olah mirip dengan kenyataan. Biasanya dikirim oleh seolah-olah dari pihak berwenang seperti administrator sistem, pejabat bank dan lain sebagainya. Jika Bapak Ibu menerima email scamming, kita perlu segera melapor kepada sistem administrator agar konten email scamming tersebut di learning atau di spam sebagai spam, sehingga kemudian hari konten email tersebut tidak masuk ke inbox kita. Cara menanggulanginya mendeteksi dengan tools detect, pixel linguard, algoritma, fish detector, menggunakan ADS on web browser anti-tabnabbing. Malware propagation. Di dunia komunikasi email di internet terkadang terasa penuh dengan bahaya malware. Sistem email perusahaan Anda mungkin telah memiliki software anti-spam dan antivirus untuk melindungi email kantor Anda dari email bervirus. Namun software tersebut tidak dapat mencegah semua malicious email dan beberapa malicious threats yang datang dari internet. Di antaranya Trojan horse, virus, worm, spyware, ransomware. Caranya menanggulanginya adalah jangan membuka email dari pengirim yang tidak dikenal. Jangan klik sembarangan link kecuali link yang Anda percaya. Membuka attachment kecuali dari sumber terpercaya. Spoofing. Banyak dari kita telah menerapkan dasar pengalaman email. Lantas mengapa perlu tetap waspada? Hacking akun email sangat umum sehingga hampir setiap hari kita bisa mendapatkan email dari seseorang yang Anda kenal. Akunnya telah diretas. Jadi sekalipun Anda mengenali alamat email, jangan langsung percaya pada isi email. Cara pencegahannya menghubungi pengirim yang melalui media lain untuk konfirmasi permintaan tersebut sebelum mengirim informasi sensitif. Di sini saya akan menjelaskan tentang WWW. World Wide Web merupakan salah satu killer application yang menyebabkan populernya internet. WWW dikembangkan oleh tim Berners-Lee ketika bekerja di Churns atau di Swiss. Kehebatan web adalah kemudahan untuk mengakses informasi yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui konsep hypertext. Informasi dapat tersebar di mana-mana di dunia dan terhubung melalui hyperlink. Informasi lebih lengkap tentang WWW dapat diperoleh di web W3C. Pembaca atau peraga sistem WWW yang lebih dikenal dengan istilah browser dapat diperoleh dengan mudah, murah, atau otomatis.
Contoh browser adalah Netscape, Internet Explorer, Opera, KVM, dan masih banyak lainnya. Kemudahan penggunaan program browser inilah yang memicu populernya www. Sejarah dari browser ini dimulai dari browser di sistem komputer NeXT yang kebetulan digunakan oleh Berners-Lee. Selain browser NeXT itu, pada saat itu baru ada browser yang terbentuk dari text oriented, seperti Line Mode atau browser. Berkembang www dan internet menyebabkan menggunakan sistem informasi untuk menggunakan sebagai basis. Arsitektur sistem web terdiri dari dua sisi, server dan klien. Keduanya dihubungkan dengan jaringan komputer. Selain menyajikan data dalam bentuk statis, sistem web dapat menyajikan data dalam bentuk dinamis dengan menjalankan program. Program ini dapat dijalankan di server, misalnya dengan CGI Servlet, dan di klien Alpha JavaScript. Asumsi 1. Dilihat dari sisi pengguna. Server dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi yang mengaku memiliki server tersebut. Maksudnya, jika sebuah server memiliki domain BNI, maka di layar menunjukkan bahwa situs itu merupakan milik Bank BNI. Maka kita percaya bahwa server tersebut memang benar dimiliki oleh Bank BNI. Server tidak mendistribusikan informasi mengenai pengunjung kepada pihak lain. Hal ini disebabkan ketika kita mengunjungi sebuah website, data tentang IP, nomor operating system, browser yang digunakan dapat dicatat. Pelanggaran terhadap asumsi ini sebetulnya melanggar privasi. Jika hal ini dilakukan, maka pengunjung tidak akan kembali ke situs ini. 2. Asumsi dilihat dari penyedia jasa. Pengguna tidak beritikat untuk merusak server atau mengubah isinya. Pengguna hanya mengakses dokumen atau informasi yang diizinkan diakses. Seorang pengguna tidak mencoba-coba masuk ke dictionary yang tidak diperkenankan. Identitas pengguna benar. Banyak situs web yang mengatasi akses kepada user-user tertentu. Dalam hal ini, jika seorang pengguna login ke web, maka dia adalah pengguna yang benar. Asumsi kedua belah pihak. Jaringan komputer network dan komputer bebas dari penyadapan pihak ketiga. Informasi yang disampaikan dari server ke pengguna dan sebaliknya terjamin keutuhannya dan tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga yang tidak berhak. Keamanan server. Keamanan server www biasanya merupakan masalah dari seorang administrator. Dengan masalah server www di sistem Anda, maka Anda membuka akses meskipun secara terbatas kepada orang lain. Apabila Anda terhubung ke internet dan memang server www Anda disiapkan untuk publik, maka Anda harus lebih berhati-hati sebab Anda membuka pintu akses ke dunia. Server menyediakan fasilitas agar klien dari tempat lain dapat mengambil informasi dalam bentuk berkas atau mengeksekusi perintah di server. Fasilitas pengambilan berkas dilakukan dengan penerima target. Kedua jenis servis di atas, mengambil berkas maupun menjalankan program di server, memiliki potensi lubang keamanan yang berbeda. Adanya lubang keamanan di sistem www dieksploitasi dalam bentuk yang beragam. Informasi yang ditampilkan di server diubah sehingga dapat mempermalukan perusahaan atau organisasi Anda. Informasi yang semestinya dikonsumsi untuk kalangan terbatas ternyata berhasil disadap oleh saingan Anda. Informasi dapat disadap, server Anda diserang, dan untuk server web yang berada di belakang firewall, lubang keamanan di server web yang dieksploitasi dapat melemah atau bahkan hilang sehingga menghilangkan fungsi dari firewall. Langkah keamanan. Membatasi akses melalui kontrol akses. Sebagai penyedia informasi, sering diinginkan pembatasan akses. Misalnya, diinginkan agar hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses berkas. Pembatasan akses dapat dilakukan dengan membatasi domain atau nomor IP yang dapat mengakses. Menggunakan pasangan password userin atau password, mengenkripsi data sehingga hanya dapat dibuka deskripsi. Potensi halaman dengan menggunakan password. Salah satu mekanisme mengatur akses adalah dengan menggunakan pasangan userin dan password. Untuk server web yang berbasis Apache, akses ke sebuah halaman
dapat diatur dengan menggunakan berkas attach. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan server WWW adalah menggunakan enkripsi pada komunikasi pada tingkat soket. Selain server WWW di Netscape, beberapa server lain juga memiliki fasilitas SSL juga. Server WWW Apache yang terdiri secara gratis dapat dikonfirmasi agar memiliki fasilitas SSL, menambahkan software tambahan. Mengetahui jenis server. Informasi tentang web server yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh perusak untuk melancarkan serangan sesuai dengan tipe server dan operation system yang digunakan. Seorang penyerang akan mencari tahu informasi dan versinya yang digunakan sebagai web server, kemudian mencari informasi di internet tentang kelemahan web server tersebut. Informasi tentang program server yang digunakan sangat mudah diperoleh. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan program telnet dengan mencari telnet ke port 80 dari server web tersebut. Program Ogre yang berjalan di sistem Windows dapat mengetahui program server web yang digunakan. Sementara itu, untuk sistem Unix, program Linux dapat digunakan untuk melihat jenis server dan menekan kunci sama dengan. Contoh gateway interface. Common Gateway Interface digunakan untuk menghubungkan sistem WWW dengan soft lain di server web. Adanya CGI mungkin hubungan interaktif antar user dan server web. CGI seringkali digunakan sebagai mekanisme untuk mendapatkan informasi dari user melalui fill out from. Potensi lubang keamanan yang dapat terjadi dengan CGI. Seorang pemakai yang nakal dapat memasang script CGI sehingga dapat mengirimkan berkas password kepada pengunjung yang mengeksekusi CGI tersebut. Program CGI dipanggil berkali-kali sehingga server menjadi terbebani karena harus menjalankan beberapa program CGI yang menghabiskan memori dan CPU cycle. Program CGI yang salah konfigurasi sehingga memiliki otoritas seperti sistem administrator sehingga ketika dijalankan dapat melakukan perintah apa saja. Untuk sistem Unix, ada saja administrator yang salah setting sehingga server web dijalankan oleh root. Meskipun secara prinsip mekanisme CGI tidak memiliki lubang keamanan, program atau script yang dibuat sebagai CGI dapat melakukan lubang keamanan. Pasalnya, program CGI ini dijalankan di server web sehingga menggunakan resource web yang server tersebut. Informasi yang dikirimkan ke CGI diisi dengan karakter yang tertentu dan bertujuan untuk merusak sistem. Sebagai contoh, banyak search engine yang tidak melakukan proses sanitasi terhadap karakter yang dituliskan oleh user. Bagaimana jika user memasukkan ABCD, RMRV, atau percent drop table, dan sejenisnya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.